Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 40 ayat 14 dan 23, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ehwalku kepada Fir'aun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sahabat semua, Kejadian 40 membawa kita ke salah satu babak paling sunyi dalam hidup Yusuf. Dia berada di penjara, tidak bersalah dan tidak tahu bilakah kisahnya akan berubah. Di sanalah dua pegawai istana, juru minuman dan juru roti Fir'aun, dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Yusuf berbuat baik dan melayani mereka, bahkan mentafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Tetapi akhirnya setelah semuanya terjadi sesuai tafsiran Yusuf, juru minuman melupakan Yusuf. Ini sungguh menyakitkan, tetapi disinilah kita belajar pelajaran penting tentang kesetiaan dalam kesunyian dan pengharapan walaupun dilupakan manusia. Yusuf tetap setia melayani walaupun sedang terluka. Walaupun Yusuf sendiri sedang menderita di penjara, dia masih peka terhadap keperluan orang lain. Dia melihat wajah pegawai itu muram, lalu berkata, "Mengapa mukamu begitu muram hari ini?" Ayat yang ketujuh. Yusuf tidak membiarkan penderitaannya menjadikannya pahit atau mementingkan diri. Dia tetap melayani orang lain. Kadangkala kita sedang disakiti dan kita berkata, "Saya mahu uruskan diri saya terlebih dahulu," lalu berhenti melayani. Tetapi Yusuf mengajar kita bahwa pelayanan dan kebaikan tetap boleh dilakukan walaupun kita sedang berduka. Yusuf memuliakan Tuhan walaupun situasi tidak berubah. Ketika mereka meminta tafsiran mimpi, Yusuf berkata, "Bukankah Allah yang mempunyai jawabannya?" Ayat yang ke-8. Dia tidak mengarahkan mereka kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Walaupun dia sendiri seolah-olah belum mendapat jawaban dari Tuhan untuk hidupnya. Ini menunjukkan integriti iman. Tetap bersaksi tentang Tuhan walaupun hidup sendiri masih lagi penuh persoalan. Waktu kita sendiri masih menunggu jawaban, kita masih boleh menguatkan iman orang lain. Karena Tuhan tetap layak dimuliakan, walaupun keadaan kita belum berubah. Sikap Yusuf ini sangat besar maknanya dalam perjalanan rohani kita. Kadang-kadang kita berpikir hanya boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan apabila kehidupan kita sedang baik. Tetapi Yusuf menunjukkan yang sebaliknya, bahwa kesaksian yang paling kuat adalah ketika seseorang itu tetap meninggikan Tuhan meskipun doanya masih belum lagi dijawab. Ini bukan iman yang bergantung kepada keadaan, tetapi iman yang berakar kepada siapa Tuhan itu sendiri. Yusuf menyadari bahwa tugasnya adalah untuk tetap menunjukkan kepada orang lain bahwa kuasa dan jawaban datang daripada Tuhan, bukannya daripada manusia. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan yang mengagungkan Tuhan ketika semua belum selesai adalah kesaksian yang paling menyentuh hati dan paling berharga di mata Allah. Inilah integriti rohani, mengutamakan nama Tuhan melebihi kelegaan diri sendiri. Walaupun juru minuman itu lupa, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa.
Yusuf mentafsirkan mimpi itu dengan harapan, ingatlah aku apabila keadaanmu baik. Tetapi ayat terakhir berkata, tetapi juru minuman itu tidak lagi ingat kepada Yusuf. Ia melupakannya. Ayat yang ke-23. Ini kelihatan seperti kekecewaan kedua. Yusuf sudah menunggu cukup lama. Sekarang satu-satunya harapan nampaknya juga gagal. Tetapi bab ini berakhir dalam seolah-olah kegelapan. Hanya untuk memberitahu kita satu hal. Tuhan sedang menunggu waktunya. Dan pasal berikutnya barulah kita tahu bahwa penantian ini adalah strategi ilahi untuk menaikkan Yusuf pada waktu yang paling tepat. Bukan waktu manusia, tetapi waktu Tuhan. Kita semua pernah dilupakan oleh teman kita, ahli keluarga kita, bahkan oleh orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan tidak terlupa. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada harapan kita. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, tetaplah setia, walaupun orang tidak melihat atau menghargai. Kesetiaan itu latihan untuk tanggung jawab yang lebih besar nanti. Kedua, jangan berhenti berbuat baik walaupun kita sendiri sedang terluka. Pelayanan pada masa sukar itulah yang paling tulus. Ketiga, Tuhan boleh menggunakan masa penantian untuk membentuk hati kita. Penjara Yusuf menjadi tempat persiapan sebelum diangkat ke istana. Dan keempat, orang boleh lupa tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang Anda lakukan hari ini, air mata, pelayanan, pengorbanan, semuanya itu dicatat oleh Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 40 mungkin tampak seperti bab yang sia-sia dalam hidup Yusuf. Tetapi tanpa bab ini, Yusuf tidak akan bertemu juru minuman yang kelak menjadi pintu sambungan kepada Firaun. Maka episode yang nampak kosong dalam hidup Anda pada hari ini mungkin adalah sambungan kepada pintu mujizat esok hari. Jangan menyerah, jangan pahit, jangan berhenti berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 menyatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.